Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Abdillah. Saya dari SI 4501 dengan NIM 12022131999. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang urgensi agama Islam. Pengertian dan ruang lingkup agama. Agama atau ad-din dalam bahasa Arabnya adalah keyakinan tentang suatu zat ketuhanan ilahi yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Ini adalah definisi secara umum. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Pendapat yang menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti tuntutan. Fungsi agama sebagai sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan atau dipatuhi. Sebagai sarana untuk keselamatan, agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganut hubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang telah maupun yang tidak nyata, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa di masa lalu. Sebagai jembatan perdamaian dunia, karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang berbeda agama, dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan alat menuju perdamaian. Sebagai alat untuk sosial, dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghindari masalah-masalah sosial di masyarakat. Misalnya, adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, tentang hak asasi manusia, atau tentang aktivitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan agar segera tertib dan dimusnahkan. Fungsi agama kepada manusia. Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Fungsi sosial agama. Secara sosiologis, pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pengaruh yang bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan, dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh yang bersifat destruktif dan memecah belah. Fungsi integratif agama. Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Fungsi disintegratif agama. Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat, pada saat yang sama agama juga dapat memainkan peran sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belah, menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok, mengabaikan bahkan pemeluknya sendiri, sehingga seringkali menyalahkan eksistensi pemeluk agama lain. Selanjutnya, sistematik Islam holistik. Hakikat din al-Islam. Din berasal dari kata yudinu, dana, dinan, yang salah satu artinya adalah peraturan. Bisa juga berarti perjalanan. Jika dirangkaikan dengan kata Islam sehingga menjadi din al-Islam, berarti tata cara hidup ala Islam yang berfungsi mengatur perjalanan hidup manusia sesuai petunjuk Allah. Tidak tepat apabila din diterjemahkan sebatas agama, sebab istilah agama hanyalah merupakan ahli bahasa saja yang tidak mengandung makna substantif dan esensial. Definisi demikian mereduksi isme-isme yang ada menjadi bukan agama.
Agama yang diakui di Indonesia misalnya hanya ada 6, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Padahal di Indonesia terdapat ratusan bahkan mungkin ribuan tata cara hidup. Yang kedua, pilar-pilar Islam. Akidah. Pilar pertama Islam adalah akidah. Hasan al-Banna di dalam bukunya Al-Qaid menyatakan bahwa akidah adalah sesuatu yang harus diyakini oleh hati dan dipercayai oleh jiwa, sehingga menjadi keyakinan yang tak ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Akidah merupakan sejumlah nilai yang diyakini dengan kekuatan pokok terletak pada tauhid, atau dalam istilah lain disebut teologi. Syariah. Secara umum, syariah didefinisikan sebagai kekuatan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan sesuatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu. Adapun definisi ibadah menurut Al-Imad, ibadah adalah menaati atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarangnya. Akhlak. Apabila seseorang memiliki akidah yang benar dan kokoh, akan mudah melaksanakan syariah secara konsisten. Yang selanjutnya dapat membuahkan akhlak. Jika diibaratkan pohon, akidah adalah akar, syariah adalah batang dan cabang-cabangnya, sedangkan akhlak adalah buahnya. Akhlak meliputi perilaku manusia yang nampak maupun yang tidak nampak, seperti kegiatan hati. Akhlak bukanlah sebatas sopan santun pada sesama manusia, tetapi lebih luas lagi. Yang ini meliputi hubungan dengan Allah, hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, hubungan dengan alam sekitar, hablum minal alam. Contoh akhlak hablum minallah adalah sholat, haji, doa, zikir, syukur, dan nikmat. Contoh akhlak hablum minannas adalah menjenguk orang sakit, saling tolong-menolong, mengikis dendam, dan saling memaafkan. Sedangkan contoh hablum minal alam seperti tidak membuang sampah sembarangan, menyantuni hewan, bersikap hemat energi, memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.